Lo yakin banget mau pindah kuliah ke London? Lo gak kasihan apa sama Tante Lydia? Kan kasihan kalau lo tinggalin sendiri. Pasti Tante Lydia bakal kesepian banget. Gue yakin. Pasti lo belum kasih tahu Tante Lydia kan soal ini? Nyokap gue udah tahu dari Naomi. Naomi? Kok bisa? Jadi Naomi datang ke rumah gue. Dia minta gue nggak usah pergi ke London. Pas banget, itu ada nyokap gue. Ya mungkin dia gak mau kehilangan lo lagi, Riz. Emang lo gak mau kasih kesempatan satu kali lagi sama dia? Kejadian di kampus, pokoknya nanti kalau ada lagi gue bakal... Gue masih belum bisa lupain apa yang dia udah lakuin ke gue, Cid. Emang lo gak mau maafin kesalahan dia, Riz? Secara kan gue tahu lo itu bukan tipe yang pendendam. Sebenarnya gue udah maafin dia, Cid. Jauh sebelum dia datang ke sini. Tapi kesalahannya itu fatal banget. Sampai kapanpun gue gak bakal bisa lupain. Oke. Gue gak bakal paksa lo untuk maafin kesalahannya si Naomi atau kasih kesempatan sama dia. Tapi kalau masalah lo pindah ke London, gue gak bisa. Please, Riz. Lo jangan pergi ya. Please, Riz. Ya demi gue sama Putri. Please. Berat banget gue ninggalin Putri sama Citra. Apalagi mereka udah bisa ngerubah hidup gue. Tapi gue gak bisa ngebiarin Naomi datang lagi di hidup gue. Karena itu sama aja membuka luka lama. Kenapa sih? Lo masih gak mau kasih gue kesempatan buat deket lagi sama lo, Riz? Cinta banget ya sama Rizky? It's okay. Gue bisa bantu lo kalau mau deket lagi sama Rizky. You sure mau deketin gue lagi sama Rizky? Of course. Why not, Naomi? Bukannya lo tuh gak akur ya sama Rizky? Yang ada nanti dia malah emosi sama lo. Gimana pun caranya, gue harus bisa yakinin Naomi kalau gue bisa diandelin. Dengan gitu, dia pasti mau jadi sahabat gue. Lo tunggu aja waktunya, Mel. Gue bakal ngumumin ke semua anak-anak di kampus kalau Naomi jauh lebih cool dibandingin lo. Mel, kita mau pulang kan? Yap. Ya, terus lo ngapain ngajak cewek Putri? Ya, karena gue mau ke rumahnya dulu. Udah lama kan gue gak ketemu sama ibu. What? Terus gue pulangnya gimana dong? Lo gak keberatan kan kalau pulang naik taksi? Ya udah Put, kalau gitu kita pulang sekarang yuk. Gue gak mau kalau sampai Mel lihat ibu marahin gue karena udah bohong soal jadian sama pangeran. Put, kok lo malah diem aja sih? Sorry banget ya Mel. Kayaknya gue gak bisa deh pulang bareng lo. Soalnya masih ada urusan yang harus diselesain. Urusan apa ya? Bukannya kuliah lo udah selesai ya? Jadi udah gak ada urusan lagi? Ini urusan sama Rizky sama Citra. Gak ada hubungannya sama kuliah. Ya ampun Put, itu mah bisa diselesain nanti kali. Sekarang kita pulang aja dulu ya. Nggak bisa, soalnya ini tuh penting banget. Ya udah, gue tungguin. Oh nggak usah. Kalau nungguin pasti kelamaan. Ya gue nggak enak sama lo. Udah pokoknya lo duluan aja ya. Bye. Ih. Udah, lo pulang bareng gue. Oke. Perasaan tadi gue dengar suara hati Mel kayak marah gitu. Tapi Mel lagi ngobrol kok sama Fanya.
Kayaknya gue jadi kebawa pikiran negatifnya pangeran deh. Makanya gue ikutan mikir jelek ke Mel. Maaf ya Mel. Ini siapa Lex? Dia Rosa, sekretaris aku. Oh, Linda kemana? Linda kebetulan cuti untuk beberapa hari. Jadi sementara waktu yang handle pekerjaan Linda, Rosa. Oke. Bagaimana? Sudah disiapkan proposal yang dikirim Pak Raymond? Sudah, Bu. Sudah dibaca dan dipelajari? Sudah, Bu. Kalau Ibu mau menerima kerjasama ini, perusahaan akan sangat diuntungkan, Bu. Terus kamu mikir apa lagi, Lid? Kamu ambil dong tawaran Pak Raymond. Itu kan menguntungkan untuk perusahaan kita. Apapun yang kamu lakukan, selama itu akan menguntungkan perusahaan kita, aku pasti dukung. Pak, saya izin keluar ya, mau angkat telepon dari staf legal. Permisi. Lid, kamu lagi mikirin apa sih? Kok kayaknya kamu lagi bingung gitu? Mendingan kamu ambil aja tawaran Pak Raymond itu. Menurut aku bagus banget tawarannya kok. Aku ke toilet dulu ya. Bentar. Memangnya kontrak kerjasama yang ditawarkan Pak Raymond itu seperti apa sih? Apa kalau sudah ditandatangani bisa segera cair uangnya? Benar, Pak. Di kontrak jelas tertulis kalau dana akan turun sebanyak 15%, Pak. Bagus dong kalau gitu. Kita harus segera realisasikan kontrak kerjasama ini. Tunggu apa lagi? Sebelumnya saya meminta maaf, Pak. Di proposal sudah tertulis kontrak kerjasamanya hanya untuk perusahaan Ibu Lydia saja, Pak. Kamu tahu nggak sih? Perusahaan Bu Lydia itu sekarang sudah merger sama perusahaan saya. Jadi apapun yang terjadi sama perusahaan Bu Lydia, itu saya juga bisa ikut bertanggung jawab dan ikut serta di dalamnya. Kamu nggak usah sok tahu lah. Saya itu lebih paham kalau urusan perusahaan. Nggak sia-sia aku bekerja sama dengan Lydia. Karena dia sangat cerdas dalam berbisnis. Dulu waktu pembagian aset-asetnya Pak Jaka, kami membagi harta rata jumlahnya semua. Tapi ternyata Lydia yang lebih melesat jauh kalau dibandingkan dengan aku. Ibu, apa kabar? Aku kangen banget mau ketemu sama Ibu. Kenapa, Bu Nawang? Ada masalah? Nggak apa-apa kok, Pak. Kamu main ke rumah aja. Nanti kamu bisa pulang bareng Putri. Are you okay? Tadi aku udah ajak Putri pulang, tapi dia nolak. Kayaknya Putri masih ada urusan deh sama pangeran. Ternyata Putri sama sekali nggak menghiraukan omonganku tadi siang. Kenapa sikap Putri jadi berubah seperti ini semenjak dia deket sama pangeran? Tapi Bu Nawang kelihatan gelisah begini, kenapa? Aku nggak mungkin kasih tahu ke Pak Raymond soal chat Mel. Aku nggak mau Pak Raymond jadi salah paham. Ada pria lain. Nggak apa-apa kok, Pak. Cuma masalah kecil. Oh ya Pak Raymond, gimana untuk masalah Lydia, Pak? Apa ada perkembangan? Oh ya, itu yang mau saya ceritakan ke Bu Nawang. Saya sudah berhasil memancing Lydia dengan menawarkan kerjasama yang menguntungkan di perusahaan dia.
Tapi apa itu nggak akan merugikan Pak Raymond? Enggak, Bu. Saya sudah mempertimbangkan semuanya, tidak ada pihak yang dirugikan di sini. Saya sengaja melakukan itu supaya Bu Lydia datang ke saya. Saat dia datang ke saya akan cecar dia, Bu. Saya paksa dia mengakui apa yang terjadi sama Pak Jaka. Saya boleh ikutkan, Pak? Pak, saya tuh penasaran sekali. Saya pengen tahu sebenarnya apa yang Lydia lakukan ke suami saya, Pak.